3,1. Saya 2,1. Ingat ya. Nanti semua sudah siap, kita belajar tentang bruto, neto, sama tara. Sekarang ibu tanya, siapa yang suka jajan di sini? Saya. Semua kalau jajan, apakah kalian pernah melihat tulisan berat di kemasannya? Kita, apa hubungannya berat bersih, berat kotor dan itu? Saya. Ya, Ica, apa itu? Kalau berat yang ada di kemasan itu neto atau berat bersih itu berat yang isi jajannya itu. Kalau bruto sama tara masih kurang paham. Siapa yang sudah paham bruto, neto, tara? Yang bruto sama tara, akan kata Ica, neto itu berat bersih. Siapa yang sudah tahu? Oke, kalau gitu kita belajar bareng-bareng ya. Di sini bukunya. Wow, diperhatikan nanti ibu kasih Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Cika. Hari ini sepulang sekolah, saya disuruh ibu ke supermarket untuk membeli tepung terigu dengan berat 500 gram. Sesampainya di supermarket, ada banyak pilihan jenis tepung terigu dan saya pun mencari tepung terigu yang beratnya 500 gram. Ayo perhatikan. Namun pada kemasan tersebut, saya hanya melihat tulisan netto 500 gram dan netto 1 kilogram. Saya masih ingin apakah tulisan netto itu menandakan berat dari tepung terigu tersebut atau netto ini apa ya? Teman-teman, Cika bingung nih dan ketika kalian menjelaskan kepada Cika apa itu netto agar Cika dapat memberikan ibu tepung terigu dengan berat 500 gram. Nah, nanti tadi, ayo kita bantu Cika untuk memahami tentang netto. Perlu adik-adik ketahui bahwa tulisan kata netto sangat sering dijumpai di berbagai kemasan makanan, seperti kemasan snack, permen, bahan dapur, dan kemasan lainnya. Namun, kata netto mungkin masih asing bagi sebagian orang yang tidak pernah mendengarnya. Contohnya, Cika yang masih belum paham tentang apa itu netto. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mempelajari materi ini. Jadi, netto merupakan istilah untuk berat suatu barang. Selain itu, juga ada istilah bruto dan tara dalam mengukur berat suatu barang. Jadi, apakah perbedaan dari ketiganya? Nah, ketiganya merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan berat suatu barang. Namun, terdapat perbedaan di mana netto merupakan berat dari suatu benda tanpa pembungkus atau kemasan benda tersebut, atau juga dikenal dengan istilah berat bersih. Sedangkan bruto merupakan berat suatu benda beserta pembungkus atau kemasannya, atau juga dikenal dengan berat pokok. Nah, adapun tara merupakan Hai teman-teman, berat bersih. Sedangkan bruto merupakan berat suatu benda beserta pembungkus atau kemasannya, atau juga dikenal dengan berat pokok. Nah, adapun tara merupakan selisih antara bruto dengan netto, atau bisa kita pahami bahwa tara merupakan berat
beratnya 0,15 gram. Nah, terus langkah kedua, memasukkan kue chips ke dalam kemasan. Agar memasukkan kue chips hingga timbangannya menunjukkan 200 gram. Apakah langkah yang dilakukan Agra ini benar? Salah. Saya tahu. Kenapa, Laura? Soalnya Agra itu yang ditimbang Agra itu butuhnya 200 gram karena dihitungnya pakai berat kemasannya. Sedangkan kan yang ingin dijual itu berat bersihnya 200 gram. Jadi seharusnya Agra nimbangnya sampai 200,50. Bisa dipahami jawabannya? Bisa. Kita semua kalau itu kita akan bermain. Oh, belum. Kita simpulkan. Tadi berarti kita dapat kalau rumusnya bruto kita harus menjumlahkan neto dengan tara. Neto bruto dikurangi tara. Kalau tara Bruto dikurangi neto. Terus di sini ada rumus presentase neto juga. Kan pasti ada soal yang tanya presentase netonya berapa, presentase taranya berapa. Kita gunakan rumus ini. Dari sini, dari rumus neto ini kita dapat presentase seperti ini. Presentase netonya neto per bruto dikali 100%. Untuk presentase tara per bruto dikali 100%. Jangan lupa dicatat. Ini nanti kita bermain. Oke. Nah, karena tadi malam kita sudah belajar sendiri, Ibu sudah kasih tes diagnostik untuk kalian. Ibu bagi kelompoknya ada kelompok kece, kelompok swag sama kelompok gaul. Ayo bagi kelompoknya. Sudah bagi kelompoknya. Ayo. Saya akan Kumpul. Maaf, ini salah ya. Ini siapa? Ya, ayo. Kelompok kece di mana? Kelompok kece. Ini ya. Gaul. Sini gaul Bu. Saya swag. Kelompok swag. Oh, kartu berarti. Nah, ini punyanya swag. Oke, kita bermain BNT. Apa itu BNT? Perhatikan ya. Jadi nanti kita ada 2 tahap bermain. Tahap pertama menimbang makanan dan tahap kedua adalah tantangan. Kita lihat aturan mainnya. Dengarkan aturan mainnya di halaman yang pertama. Lihat dulu. Aturan mainnya, nanti setiap kelompok terdapat 1 orang sebagai notulen dan 3 orang lainnya sebagai pemain. Terus nanti kalian pilih siapa yang bakal jadi notulen, siapa yang bakal jadi pemain. Nah, permainan tahap 1 terdiri dari 3 babak dan masing-masing babak berdurasi maksimal 1 menit. Kepada para pemain, silahkan kalian berdiskusi siapa yang bermain di babak 1, babak kedua, dan babak ketiga. Skor permainan dihitung per babak dan skornya didapat dari yang paling cepat. Yang paling cepat pertama dapat 30 poin, kedua 20 poin, dan yang terakhir 10 poin. Skor maksimum pada tahap 1 dihitung dari jumlah total skor sebanyak 3 babak. Bisa dipahami untuk aturan mainnya? Bisa. Oke, sekarang cara bermainnya bagaimana? Yuk, perhatikan. Nanti pada babak pertama, kedua, dan ketiga cara mainnya sama. Ambillah 1 makanan ringan yang ada di depan, ya. Kemudian kalian baca dulu beratnya itu berapa. Kalian tulis di tabelnya. Terus kalian timbang. Habis itu timbangannya kalian tulis di tabel. Setelah itu, setelah kalian tulis, kalian tentukan brutonya berapa, netonya berapa, taranya berapa. Setelah itu, langkah tersebut berlaku untuk setiap babak. Bisa dipahami? Sudah siap bermain? Siap. Oke, siapa pemain yang pertama? Dari kelompok kece dulu, siapa pemain pertama? Aisyah. Aisyah. Kelompok